ada sekitar 24 juta orang di Indonesia yang sebenarnya ingin kuliah sambil bekerja. Menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan Haruka, mudah-mudahan akan membawa keberkahan dan juga akan membawa kebaikan buat kita bersama. Amin, amin. Pertama, saya sangat gembira dan sangat bersyukur bahwa kita akhirnya bisa menandatangani satu kerjasama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersinergi. Jadi banyak terobosan, tapi yang paling penting terobosan hari ini kita. Karena dimanapun seseorang berada, dia bisa kan berkuliah. Ini bisa kita ambil. Ini luar biasa, harga idenya luar biasa saya lihat. Jadi seperti ya Uber, nggak punya armada tapi bisa jadi terbesar di dunia. Airbnb hotel juga kan udah bisa dia terbesar di dunia padahal nggak punya hotel. Ini juga nggak punya universitas tapi bisa luar biasa. Jadi emang ini orang-orang hebat. Itu 115 juta orang yang sudah bekerja, Pak. Hanya kurang lebih 8% yang memiliki gelar sarjana. Nah, kemudian kami pernah melakukan survei kepada kurang lebih 3.000 orang. Ternyata dari yang sudah bekerja ini, tapi baru belum memiliki gelar sarjana, itu sebenarnya 69% ingin kuliah lagi sambil bekerja. Nah, jadi banyak yang sebenarnya karena mungkin gelar sarjana kan masih sangat penting di Indonesia, yang untuk dapat pekerjaan, ingin mereka kuliah lagi. Tapi problemnya ada dua, satu waktu. Karena yang sudah bekerja ini nggak mungkin bisa datang ke kampus. Yang kedua adalah masalah biaya. Yang kedua. Nah, kebetulan juga pemerintah mungkin memiliki visi yang sama dari sebelumnya bahwa memang memberikan kesempatan lebih besar. Tapi tentunya dengan tidak mengurangi kualitas. UIA menggandeng dengan Safira Haruka itu ini satu lembaga yang sudah saya kira syarat dengan pengalamannya, ingin kita bersama-sama untuk melakukan kerjasama. Kalau di Quran itu gagasan itu kasajaratin thayyibatin asluha sabitu sama. Jadi gagasan itu sama ibaratnya seperti pohon ya, yang ketika ditanam akarnya menggunjam ke dalam, nanti pohonnya tinggi, rindang, kemudian buahnya, nah gitu ya. Nah, kemudian universitas ini nanti akarnya kuat, kemudian buah rindang, banyak orang yang mati dan produksinya itu membuat kekuasaan. Dan kata kunci yang paling strategis itu adalah keikhlasan. Dan menurut saya Pak Kiai itu yang paling utama itu keikhlasan. Nah, maka mari kita doakan bukan hanya untuk ini, tapi untuk semuanya. Al-Fatihah. Allahumma kama anta alaina basid wa kama sita alaina barik kama barakana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jangan lupa Pandai Channel.